Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Gigi Wawan Sumantri. Hari ini saya ingin buatkan video terbaru lagi nih. Video kali ini bukan tentang video kesehatan gigi, tapi video kali ini saya ingin mereview dari masakan istri saya, yaitu gulai tunjang. Ya, gulai tunjang atau kaki sapi yang dimasak gulai. Padahal istri saya itu bukan orang Padang ya, cuman alhamdulillah istri saya bisa untuk nepati challenge saya, yaitu bisa nggak masak gulai kaki sapi. Ini sebenarnya masih edisi Lebaran ya, Lebaran tahun 2024, Lebaran Idul Adha, yang kemarin kita sempat sembelih sapi. Namun hari ini kita review masakan yang saya challenge kepada istri saya, yaitu gulai kaki sapi. Nah, seperti ini. Oke. Ini yang sudah dibuatkan oleh istri saya. Padahal ini sebelumnya istri saya itu benar-benar belum pernah masak gulai tunjang ini. Nah, ternyata alhamdulillah bisa ya. Nih, lihat kuahnya juga. Oke. Kaya akan rempah. Nah, tapi sayangnya dilihat di sini kenapa ada cabai seperti ini. Ya, sayangnya memang lidah saya yang seleranya pedas ya, pedas banget malah. Ini sebenarnya sudah pedas, tapi menurut saya itu kurang pedas. Kenapa? Saya bilang ke istri saya suruh pedas, padahal udah beberapa cabai gitu ya. Ada cabai yang seperti ini, sebutannya cabai apa? Nah, terus cabai merah, dan ada juga cabai hijaunya di sini, tapi tetap aja menurut saya kurang pedas. Nggak tahu masalah lidah saya atau seperti apa ya, karena saya suka banget pedas. Mungkin kalian yang suka banget pedas juga bisa menambahkan cabai seperti ini kayak saya. Tapi jangan ditiru ya, nantinya takutnya bermasalah dengan perutnya. Nah, ini berhubung request dari saya untuk istri saya ya. Requestnya adalah gulai kaki. Maka dari itu saya harus habiskan sendiri. Wow, habiskan sendiri yang seperti ini. Ini ada satu kaki sapi sih, tapi ini dibagi menjadi dua. Oke, kita coba untuk mulai saja guys. Oke, ini saya sama nasi juga ya. Ini masih panas sebenarnya. Wow, kita angkat ya. Tangan saya udah cuci tangan ya tadi ya. Itu kita angkat. Masih panas guys. Ya, seperti ini. Wow. Ada sumsumnya juga guys. Oke, kita coba ya. Oke. Coba kita langsung angkat aja seperti ini, karena kalau hangat-hangat panas gitu guys. Tuh masih ada apa namanya, asapnya ya, tapi ini udah lembut banget. Pas banget. Rempahnya berasa banget. Tuh lihat, terpisah guys. Jadi saya tanpa kekuatan yang berlebih ya. Tuh bisa lepas sendiri. Cabenya masih berasap. Tuh, padahal ada cabai-cabainya tuh ya. Nih, tetap aja kurang pedas.
Tapi bagi saya, mungkin bagi kalian yang nyoba ya, mungkin udah pedes banget. Guys. Anak saya nggak terlalu suka, terus istri saya juga suka masaknya aja. Dan alhamdulillah, kalau saya kasih challenge ya, suruh masak apapun, beliau mencobanya dan akhirnya ini berhasil. Awalnya memang nggak bisa masak. Istri saya itu orang Palembang guys, tapi ini masakannya masakan orang Padang. Oke, coba bawang goreng. Coba diberikan bawang goreng ya guys. Coba kita berikan bawang goreng, mungkin makin enak rasanya. Ya, udah aku buka bawang gorengnya. Ups. Kita mulai lagi kita. Enak. Cabai. Jadi konten makanan ini baru pertama kali saya buat. Sebelumnya saya buat tentang masalah edukasi ya, boleh kalian tonton. Terus memang banyak pertanyaan-pertanyaan masalah kesehatan gigi. Tentunya kalau misalkan makan seperti ini, kalau giginya tidak bermasalah, itu akan lebih enak dan nikmat. Maka dari itu, kalian kalau misalkan ada gigi berlubang, segera ditambal. Kalau misalkan gak ditambal, itu nanti makin lebar, makin susah untuk makan kesukaan kalian. Bisa ada tulangnya guys, tulang yang kecil-kecilnya ini dia sampai lepas sendiri tuh, tanpa kekuatan yang harus ngotot-ngotot gitu ya, ini lepas sendiri. Oh ya, hari ini tadi cerita aja ya, sambil saya makan, ada beberapa pasien yang saya kerjakan hari ini. Di antaranya, yang pertama, pasien perempuan memang datang sudah, ini kunjungan terakhir. Beliau itu perawatan saluran akar, masih muda, usia sekitar 18 sampai 21 tahunan. Datang ke klinik saya, bahwasanya ada gigi berlubang, terus ingin diperbaiki semua walaupun lubangnya kecil. Saya tanya itu untuk apa, kok ibaratnya jarang sekali ya pasien datang tapi ingin memperbaiki semuanya serentak di hari itu yang sama. Ternyata mbahnya ini, pasiennya ini ingin
mempersiapkan untuk TNI Polri. Saya lihat, kita konsultasi, pasiennya nanya persiapan apa aja karena dia tahu ya. Yang sering saya bahas, pernah saya bahas sampai viral di YouTube Dokter Gigi Wawan Sumantri ini, masalah syarat kesehatan gigi. Gigi dia rapi, terus kekurangannya adalah ada gigi yang memang berlubang, perlu perawatan saluran nakar, dan hari ini sudah kunjungan kelima. Alhamdulillah steril saluran akarnya, lalu ditambal permanen. Terus dia menanyakan lagi apakah syarat yang lain. Syaratnya adalah satu, karang giginya harus bersih. Terus susunan giginya harus rapi. Terus tidak ada gigi yang berlubang. Kalau ada yang gigi yang berlubang itu wajib ditambal. Kalau misalkan nggak ditambal gimana? Itu mengurangi nilai status kesehatan giginya. Jadi kalau misalkan TNI Polri kan nilai status kesehatan gigi itu nilainya ada baik, sedang, buruk ya. Ada status 1, 2, 3. Kalau yang status 3 itu memang parah banget, giginya berlubang tapi nggak dirawat. Status 2 itu giginya berlubang tapi dirawat dan itu masih masuk, masih keterima. Dan status 1 itu status yang bagus ya, giginya yang tidak ada masalah sekalipun, mungkin masalahnya hanya karang gigi aja dan itu bisa dibersihkan. Jadi kalian kalau misalkan yang mau perawatan saluran akar, untuk nyabut gigi, untuk nambal gigi, dan mempersiapkan untuk persiapan TNI Polri, sekarang deh, mulai dari sekarang, dari jauh-jauh hari. Terus ada yang nanyain lagi, klinik yang baru itu di mana? Klinik baru itu ada di Jalan Raya Mundu Karangampel ya, Desa Mundu Karangampel, Indramayu. Bukan Mundu Cirebon, tapi Mundu Karangampel, Indramayu. Di Google Map ada pencariannya, di Google Map-nya dokter gigi terdekat Indramayu, Dokter Gigi Wawan Sumantri, insya Allah ketemu ya. Dan kontak personnya atau kontak untuk reservasi itu bisa dilihat di Instagram @doktergigiwawansumantri atau @doktergigimundu. Boleh kalian follow. Itu ada nomor teleponnya, di situ ada semua. Yang kayak gini nih, tulang-tulang kecil. Oke guys, ini sudah habis ya. Masya Allah, mantap. Ini potongan kaki kedua nih guys. Karena nggak ada yang ini, nggak ada yang mau, anak saya nggak ada yang mau, istri saya juga nggak mau, jadi mau nggak mau saya harus habiskan sendiri. Oke, kita coba nih. Nih, tinggal gini aja. Tuh. Mantap. Terus pertanyaan-pertanyaan yang masih sering adalah
gigi berlubang itu ditambal apa dicabut. Ini saya kasih tahu ciri-cirinya ya. Kalau gigi berlubang yang masih bisa dipertahankan atau yang masih bisa ditambal, yang pertama, gigi berlubangnya baru kecil dan belum nyampe adanya rasa sakit, linu, atau memang bermasalah lainnya sampai bengkak, itu bisa ditambal. Permanen ya. Tapi kalau misalkan gigi yang sudah tidak bisa dipertahankan, nih contohnya, sisa akar, terus giginya sudah goyang, sampai goyang banget, itu nggak bisa dipertahankan lagi. Jadi dicabut. Mau nggak mau, kalau misalkan nggak dicabut ya nanti jadi vokal infeksi ya, ada faktor infeksinya di situ. Guys, lihat guys. Lembut sekali, mudah sekali. Masya Allah. Di tempat kalian apa ini namanya? Kalau saya tarik nanti muncrat semua nih. Kemana-mana, jadi harus pelan-pelan. Terus, ini kalau misalkan kalian mengunyah makanan, itu harus kanan dan kiri ya. Wajib. Kalau misalkan mengunyah kanan aja, itu pasti diperhatikan. Kenapa sebelah kirinya? Bisa jadi ada lubang. Bisa jadi ada karang gigi. Bisa jadi ada sisa akar. Maka dari itu segera, kalau ada sisa akar ya dicabut, kalau ada karang gigi bersihkan karang giginya, kalau ada gigi berulang ditambal. Kenapa? Karena kalau kebanyakan mengunyahnya ke kanan aja, ke kiri itu nanti akan bermasalah. Alhamdulillah, mantap. Guys. Ada lagi pertanyaan-pertanyaan masalah kesehatan gigi ya. Kalau misalkan menanyakan, dok bersihin karang gigi berapa, dok nambal gigi berapa, itu pertanyaannya via WA tanpa saya periksa, itu akan sulit untuk menentukan harganya. Kenapa? Karena kalau misalkan menanyakan seperti itu, dokter gigi nggak bisa nilai dong, karena pembersihan karang gigi itu ada grade-nya, grade baik, sedang, buruk. Nah itu mempengaruhi harganya. Terus tampal gigi juga ada kecil, ada besar, ada yang sangat luas atau sangat besar. Itu juga mempengaruhi harganya. Jadi kalian nggak bisa tuh WA atau WhatsApp meminta press list. Tolong hormati untuk membaca, untuk membalas dokter giginya. Jadi kalian harus periksa, apa salahnya datang ke dokter giginya. Nggak jadi juga nggak apa-apa, gitu ya. Jadi datang ke dokter giginya untuk diperiksa itu akan memudahkan dokternya, akan memudahkan informasi kepada pasiennya juga. Itu sih saran saya ya. Jangan tiba-tiba, dok minta press listnya itu terkesan kurang baik ya. Saya rasa kurang sopan juga menanyakan harga seperti itu. Kita di Indonesia ini punya aturan-aturan etika ya. Jadi ya saran saya ya memang datang ke dokter giginya untuk periksa, untuk dilihatkan. Kalau misalkan kalian menolak untuk nambal, untuk nyabut, itu hak-hak pasien. Utamakan itu, lalu dokter juga pasti mengutamakan hak pasien, dan pasien juga mengutamakan hak dokter, dan itu sebaliknya.
Masya Allah. Kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya channel Dr. Gigi Wawan Sumantri ini. Dan saya juga punya channel terbaru lagi, namanya channel Dr. Gigi Cirebon Kota dan channel Dr. Gigi Indramayu. Coba kalian follow juga atau kalian untuk subscribe. Ini gigitan terakhir guys, sepertinya. Alhamdulillah kenyang banget guys. Bis guys, Masya Allah. Oke, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan seperti yang tadi saya bilang, silakan isi di kolom komentar. Dan bagi kalian yang ingin datang ke klinik juga boleh. Wilayah ada di Cirebon Kabupaten, Cirebon Kota, dan Indramayu. Kalian boleh kepoin Instagramnya, kalian boleh kepoin nomor telepon yang harus kalian hubungin, dan kalian boleh datang untuk konsultasi. Nggak apa-apa, kita tanya jawab aja, kita kenalan aja, nggak apa-apa. Dr. Gigi Wawan Sumantri senantiasa menjawab dan senantiasa lebih bisa menghargai dan dihargain apabila kalian datang dan periksa. Oke? Jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan yang memang harus dijawab, namun sayanya nggak bisa meriksa. Oke, sampai di sini dulu video kita makan tunjang kaki sapi ini, masih edisi Lebaran Idul Adha ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Video selanjutnya mungkin kita balik lagi ke bahas materi tentang edukasi kesehatan gigi kita semua, yang itu pastinya bermanfaat buat kalian semua. Sampai di sini, saya Dr. Gigi Wawan. Salam sehat, gigi kuat.